Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Dan jangan lupa menjadi subscriber channel ini. Yang sudah menjadi subscriber, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Semoga diberi hidayah, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan dan dicurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya di muka bumi ini. Kini kita kembali teman-teman menyambung video yaitu belusukan ke dalam Islam dari ceramah Ustaz Yasid Abu Jawas, dan teman-teman ikuti sampai ceramah ini selesai. Selamat menyimak ceramah ini. Kemudian juga kesalahan yang lain, seperti orang mengatakan bahwa disuruh, kan menjelang Ramadan ini banyak orang nyekar ya, ziarah ke kubur-kubur dan juga ke kubur-kubur wali. Dalam Islam nggak ada ziarah kubur, itu dianjurkan dalam Islam, dianjurkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Dianjurkan oleh ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan mereka, karena mereka butuh doanya orang yang hidup. Yang ketiga apa? Yang ketiga supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Begitu. Bukan ziarah kubur kemudian minta kepada orang tua. Ada kan menjelang Ramadan rame-rame ziarah kubur orang tua, minta maaf. Kok minta maaf, orang tua udah meninggal, nggak ada manfaatnya minta maaf. Antum doa kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua antum, tapi minta maaf ke kuburan nggak ada. Apalagi sampai minta-minta kepada penghuni kubur, karena ini wali. Kan banyak tuh ziarah kubur wali, wali songo atau yang lainnya, minta di sana. Ini perbuatan syirik atau tidak syirik? Syirkun akbar. Syirkun akbar, karena mereka mempunyai i'tiqad, keyakinan, akidah bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini keyakinan ini benar atau tidak? Tidak benar. Orang yang hidup aja nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya, apalagi dia sudah mati. Allah berfirman, antum lihat di surah Yunus, di surah yang ke-10 ayat 106 dan 107. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Allah berfirman di dalam surah Yunus di ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya zalim di sini apa? Syirik, musyrikin. Kemudian di ayat 107-nya Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Bahaya itu apa aja? Apa penyakit, petaka, musibah, kefakiran, bencana, atau apa aja?
nggak bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin, apa Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu biman yasha'u min ibadihi, Allah mengenakan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah menyebutkan di sini nggak boleh berdoa, nggak boleh meminta, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Apakah itu patung, pohon, batu, kubur, matahari, bulan, atau apa aja, nggak boleh. Ketika ada orang punya anggapan bahwa kuburan Kiai Anu atau Wali Anu itu bisa menyampaikan manusia kepada Allah, bisa memberikan manfaat, ini keyakinan ini syirik atau tidak? Syirik. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan orang kalau sudah mati nggak bisa menjawab, nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah mengatakan nggak bisa mendengar. Seandainya pun mendengar, nggak bisa menjawab dan nggak bisa mengabulkan doa. Bagaimana mengabulkan doa? Yang punya hak mengabulkan doa siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Jadi disuruh berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, keyakinan berdoa kepada selain Allah ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Buktinya mereka masih mencari jalan untuk ziarah ke kubur wali. Perhatikan ya, saya tidak melarang orang ziarah kubur karena Nabi membolehkan ziarah kubur. Perhatikan itu, yang dipresisikan oleh para ulama tentang perempuan boleh ziarah kubur atau tidak. Sebagian ulama mengatakan perempuan tidak boleh ziarah kubur, sama sekali nggak boleh. Itu pendapat orang-orang Najd, artinya ulama Najd, nggak boleh sama sekali. Adapun yang lain mengatakan boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Pendapat yang kedua ini kuat, boleh tapi nggak boleh sering-sering. Nah, sekarang ziarah kubur sudah saya jelaskan. Nah, yang nggak boleh ziarah ke kubur tertentu seperti kubur wali atau kiai atau habib atau yang lain, yang dia punya keyakinan bahwa kubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa melariskan dagangan, bisa membuat dia enteng jodohnya, atau membuat dia bisa sembuh penyakit, atau bisa naik jabatan. Tentu bisa lihat nanti menjelang pilkada orang datang ke kubur-kubur wali itu minta. Ini syirik atau tidak? Syirik. Dan ini kenyataan masih ada yang seperti itu. Bukan satu bis, puluhan bis mereka ziarah. Ziarah kubur kalau safar tidak boleh. Safar. Yang boleh safar itu hanya ketiga masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathat masajid, masjid hadha wa masjid haram wa masjid aqsa. Kata Nabi, tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali tiga masjid. La tushaddur rihalu illa salatin masajid, tidak boleh melakukan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali ke masjid. Masjidku itu Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Haram, yang ketiga Masjid Aqsa. Artinya kita niat safar ke sana, kita ingin ibadah dengan sholat yang wajibnya. Kalau kita Masjid Haram dengan kita umroh dan yang lainnya, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang sesuai dengan sunnah, itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau Masjid Nabawi sekali sholat mendapatkan 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau Masjid Haram sekali kita sholat sama dengan 100.000 kali dari seluruh masjid yang ada seluruh dunia ini. Kalau Masjid Aqsa 250 kali. Itu boleh ke masjid. Adapun masjid yang lain seluruh dunia semua sama.
Nggak ada perbedaan. Nggak ada masjid ini punya keutamaan, nggak ada. Semuanya sama masjid itu. Yang beda hanya 3 ini yang Nabi sebutkan dan hadis yang sahih. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, mau keluar kota, udah masjid bagus. Di sana kalau kita sholat mendapatkan pahalanya 1000 kali umpamanya, nggak ada. Cuma kecuali Masjid Nabawi. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, apalagi kuburan. Nah, kuburan kan orang datang ke kuburan Wali Songo itu dari satu kota ke kota lain dengan mengharapkan sesuatu, nggak boleh. Karena Allah mengatakan di sini tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau lakukan juga masuk syirik atau tidak? Syirik. Nah, orang-orang yang datang ke kubur itu, ini masih keyakinan masih ada atau tidak? Masih jutaan diyakini oleh kaum muslimin. Dan tokohnya para ustadz, para kiai ini punya keyakinan bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mudahkan urusan, sampai nangis di sana. Bahkan ada yang tawaf di sana, ada yang sampai cium-cium kuburannya. Ini terjadi, waqi' nyata. Gitu. Allah sebutkan orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah itu kuburan atau patung atau yang lain, mereka nggak bisa menjawab. Antum lihat dalam surah Fatir, antum lihat. Kita ini bicara tentang akidah, supaya lurus akidah kita, supaya kita nggak salah. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan. Antum lihat di surah Fatir, surah 35 ayat 13, ayat 14, 13 akhir. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Arti korma itu, kalau korma itu butir korma dibuka, itu di bijinya itu ada yang tipis namanya kulit ari, kitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada nggak punya apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa menciptakan hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi hanya Allah SWT. Yang kalian berdoa kepada Allah nggak bisa. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, mesti kepada yang punya. Kalau yang nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu, kita minta kepada Allah. Tapi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka nggak punya, meskipun hanya setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa mereka. Orang-orang di kubur dengar nggak? Nggak dengar dia. Kalau kita disuruh ucapkan salam karena syariat Nabi menyuruh untuk ucapkan salam. Tapi kalau dia mendengar doa kita, nggak bisa kita memperdengarkan kepada mereka. Tapi doa kita dengar oleh Allah SWT untuk mereka. Tapi kita minta kepada mereka, mereka nggak mendengar. Bahwa Allah menyebutkan di surah Fatir juga bahwa wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang di kubur. Di ayat 22-nya, ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang di kubur. Artinya nggak bisa dengar orang di kubur itu. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Fatir ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, walau sami'u, di ayat 14 ini, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab. Ada nggak orang mati bisa menjawab? Nggak ada, ya kabur semuanya kalau bisa menjawab. Nggak bisa menjawab mereka, nggak ada. Mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab sama sekali. Apalagi meminta sesuatu nggak bisa menjawab. Mereka susah di kubur itu, sedang ditanya oleh Allah. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa di kubur itu. Nggak bisa menjawab. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha Pemberi kabar. Ini baru 2 contoh ya. Masih banyak lagi keyakinan kaum muslimin yang akidahnya rusak ini. Mereka menyembah, mengagungkan, mengkeramatkan
patung, kubur, batu, pohon, dan lainnya. Ini syirik besar. Ada juga perusak akidah yang lain, yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang soleh, sampai kuburnya disembah seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian juga praktek-praktek sihir masih banyak di Indonesia ini, dukun-dukun, paranormal. Ini akidah di antara kaum muslimin masih percaya. Dan anehnya lagi, si dukun dipanggil oleh orang kita apa? Kiai. Dukun dibilang kiai atau habib atau yang lain. Kalau dukun ini dia sudah mengerjakan perbuatan yang kufur kepada Allah. Apalagi kalau dia tukang sihir, hukumannya di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya. Tukang sihir itu mendatangi dukun nggak boleh, hukumnya haram. Orang mendatangi dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Kemudian juga orang percaya juga pada jimat-jimat, ini keyakinan ini, dan masih banyak lagi, ya, keyakinan-keyakinan kepada orang-orang yang sudah mati juga masih banyak, baik itu tawasul maupun tabarruk. Mereka menganggap barokah tentang kuburnya atau yang lainnya. Ya khana fiddin, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya lurus, karena banyak orang mengaku dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau kita lihat bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang ada apa? Ahlul Furqah wal Bid'ah. Ahlussunnah itu orang mengikuti sunnah. Ternyata kalau kita lihat ngaku di Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah atau tidak? Tidak, mengikuti sunnah. Yang diikuti bid'ah. Jamaah, mereka juga nggak ikut jamaah, nggak ikut para sahabat. Justru mereka mengikuti dari guru-gurunya, kiainya, yang mereka taklid kepadanya. Dalam Islam nggak boleh. Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak boleh taklid kepada mereka yang menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Apabila senang dengan ceramah ini dan channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila tidak senang dengan channel ini, saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Islam. Apabila itu kebenaran, yaitu datangnya dari Allah, dan apabila itu ada kesalahan di dalam konten ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.